Haleluya. Shalom. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Puji Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Atas kasih setianya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Di rumahmu masing-masing. Keluarga demi keluarga. Di tempat ini. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Mari siapkan hati kita. Kita menyembah Dia. Kita ucapkan syukur atas kasih setianya. Kekal selama-lamanya. Turun-temurun bagi kita. Bagi anak-anak kita. Bagi cucu-cucu kita. Haleluya. Dialah Bapa yang setia. Dialah Bapa yang mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari katakan Bapa, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
yang seperti langit. Terima kasih oh Yesus. Oh, saya menunjukkan janji setiamu lebih dulu bagi kami Tuhan. Haleluya, terima kasih oh Yesus. Haleluya, haleluya, kami muliakan, kami sembah Kau Tuhan, kami beri Engkau terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya, oh, haleluya, oh, haleluya. Ramakaramaya sikiaramaya, Ramakuramaya sikiaramaya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan dan hormat, pujian dan penyembahan kami, keagungan, haleluya, hanya bagi-Mu Tuhan, Yesus Kristus. Engkau yang menunjukkan kasih setiamu Tuhan, dari zaman-zaman lampau Tuhan, dari nenek-nenek kami, ayah ibu kami, sampai kepada kami, sampai kepada anak-anak kami dan cucu-cucu kami. Kami percaya kasih setiamu dibangun tegak seperti langit Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami mau menggunakan waktu kami yang ada hari Minggu ini Tuhan, sepenuhnya bagi Tuhan. Kami mau beribadah bagi-Mu karena kami percaya bahwa ada kuasa dalam ibadah itu. Kuasa yang akan memulihkan kami, kuasa yang akan memerdekakan kami, kuasa yang akan menyembuhkan kami, kuasa yang akan menguatkan kami. Kami percaya. Itu sebabnya Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami, bekerjalah di tengah-tengah kami, baik di tengah-tengah kami yang berada di tempat ini, juga Tuhan di rumah saudara-saudara kami, di rumah keluarga-keluarga Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah secara online. Kami percaya hadirat Tuhan itu juga ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memberkati ibadah ini, kami memberkati keluarga-keluarga, kami memberkati saudara-saudara kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan, kelemahan-kelemahan, pikiran-pikiran yang mungkin tidak berasal daripada Tuhan, menyebabkan kami ragu, menyebabkan kami cemas, menyebabkan kami takut, saat ini juga kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami keteguhan hati Tuhan. Haleluya, untuk kami berjalan terus bersama Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih. Kami memulai segala sesuatunya hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan saudara-saudara. Kita adalah umat yang sudah ditebus oleh Kristus. Sebabnya biarlah mari kita memuji, menyembah Dia, meninggikan Dia. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Mengangkat pujian
adalah umat-umat yang berkemenangan. Sebab kita punya kuasa dari tempat yang maha tinggi. Apapun yang terjadi di depan kita, kita maju terus. Kita percaya bahwa Yesus ada beserta kita. Haleluya, glory. Saudara, apapun yang terjadi di luar sana ya, pandemi segala macam, tidak menghalangi kita untuk memuji Tuhan. Tidak menghalangi kita untuk bersorak-sorak bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Katakan kepada dia, Yesus, aku percaya padamu. Katakan sama-sama ya, semua. 1, 2, 3. Yesus, aku percaya padamu. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah
Tuhan. Tuhan, inilah iman kami percaya kepadamu, kami percaya kepada firman-Mu, kami percaya kepada perkataan-Mu. Itu sebabnya kami mau duduk diam, tenang di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan bagian yang terbaik kepada kami yang tidak akan diambil. Sebabnya Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapan-Mu turun ke atas hamba-Mu, kami menyampaikan firman Tuhan. Kami siap untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya dan siap menerima firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya persilahkan Bapak, hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom. Philadelphia, kasih persaudaraan, puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih setianya kita boleh ada sampai saat ini, semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Berterima kasih juga kepada Bapak Gembala GSPDI Philadelphia Belesa, yaitu Bapak Pendeta Mulyadi Soleman yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan berbicara mengenai tujuan Tuhan atas kehidupan umatnya, atas kehidupan kita orang-orang yang percaya, atas kehidupan manusia. Oleh karena itu mari kita melihat kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasal yang pertama, ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Kita akan melihat tujuan Tuhan atas kehidupan umatnya dari manusia sebelum jatuh dalam dosa dan sesudah manusia jatuh ke dalam dosa. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang mengasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika manusia dijadikan oleh Allah, maka firman Tuhan memberikan pengertian kepada kita, manusia itu menjadi serupa dengan Allah. Allah ada dalam kehidupan manusia dalam bentuk roh. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dalam hidup manusia ada kemuliaan Allah. Manusia hidup digerakkan oleh roh Allah. Dan kita tahu juga apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Bahwa manusia, tubuh manusia itu bait Allah. Ada roh Allah tinggal di dalam kehidupan manusia.
Yang perlu kita ketahui bersama juga bahwa keserupaan manusia dengan Allah bukanlah secara fisik, melainkan secara roh dan kepribadian moral, atau yang seringkali kita kenal sebagai karakter. Ada kemuliaan Allah, ada karakter Allah di dalam kehidupan manusia. Dan yang kedua, saudara, ketika manusia dijadikan oleh Allah, manusia itu menjadi makhluk sosial. Dijelaskan bahwa dalam Kejadian 2 ayat 7, manusia itu adalah makhluk yang dijadikan oleh Tuhan. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus hidup saling ketergantungan. Walaupun saat itu Allah menjadikan manusia dan Allah menjadikan manusia itu dari debu tanah. Bahkan ada juga yang dijadikan oleh Allah dari debu tanah, yaitu binatang-binatang. Tapi binatang-binatang tersebut tidak bisa menolong manusia. Tidak bisa berinteraksi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah. Binatang yang dijadikan oleh Allah hanya merupakan penolong dalam kehidupan manusia, di dalam memenuhi kehidupan manusia tersebut. Binatang hanya diperuntukkan untuk dikuasai oleh manusia, bukan menjadi sesuatu yang diandalkan oleh manusia. Ketergantungan kehidupan manusia hanya bisa tergantung kepada Allah dan kepada sesamanya manusia. Maka ketika Adam dijadikan oleh Allah, firman Tuhan berkata bahwa tidak ada yang sesuai, yang sepadan dengan Adam. Maka Allah menjadikan Hawa, dan saat itulah dikatakan sesama manusia adalah sebagai seorang penolong. Sekali lagi saya ingin katakan dan ingin tegaskan bahwa manusia dijadikan oleh Allah hanya bisa hidup, yang pertama, bergantung kepada Allah. Yang kedua, yaitu bergantung kepada sesamanya. Tapi saudara, perlu diperhatikan di dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 7 terkait bagaimana manusia itu hidupnya tidak bisa mengandalkan manusia, walaupun manusia itu tergantung sama-sama satu sama lain, tapi tidak bisa mengandalkan manusia. Karena Yeremia berkata, kalau manusia mengandalkan manusia, maka manusia itu akan menjadi manusia terkutuk. Tapi kalau manusia itu mengandalkan Allah, maka manusia itu akan menjadi manusia yang diberkati. Manusia bisa saja bekerja sama, saudara. Sesamanya. Manusia boleh saling percaya kepada sesamanya. Tapi tidak boleh mengandalkan sesamanya. Manusia
hanya dapat mengandalkan Allah. Karena manusia mempunyai keterbatasan. Hanya Allah lah yang dapat memenuhi segala keperluan, kebutuhan di dalam kehidupan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mengasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan Kejadian 1 ayat yang ke-28, maka di sini kita akan melihat, saudara, tujuan Allah atas kehidupan manusia. Yaitu yang dikatakan Allah memberkati mereka. Lalu berfirmanlah kepada mereka, beranak cuculah bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara yang dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, di sini kita mendapatkan satu kata yang ditekankan oleh Allah kepada manusia, yaitu taklukkanlah itu. Jadi ketika manusia dijadikan oleh Allah, tujuan Allah menjadikan manusia agar manusia itu menjadi tuan, menjadi penguasa dari apa yang dipercayakan oleh Allah kepada manusia. Manusia dijadikan oleh Allah dengan tujuan supaya manusia dapat mengelola apa yang Tuhan percayakan dan menghasilkan sesuatu yang berkenan dan yang menyenangkan Allah. Saudara, Allah menjadikan manusia menjadi satu pribadi yang luar biasa. Karena segala sesuatu dipercayakan kepada manusia. Allah ingin berbagi kepada manusia. Oleh karena itu Allah memberikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Yang tadi sudah dijelaskan, yaitu manusia dijadikan serupa dan segambar dengan Allah. Saat itu hidup manusia penuh dengan damai sejahtera. Hidup di dalam kebahagiaan, hidup dalam sukacita tanpa kekurangan. Maka hal ini mengingatkan kita kepada apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Filipi. Yaitu Filipi 4 ayat yang ke-9. Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaannya, saudara. Di dalam Yesus Kristus. Jadi segala kebutuhan keperluan manusia hanya Allah yang dapat memenuhinya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tujuan Allah yang begitu luar biasa atas kehidupan manusia. Akhirnya saudara hilang dengan sekejap. Melalui satu proses di mana manusia mulai meragukan apa yang dikatakan oleh Allah. Manusia mulai tidak percaya dengan firman Allah. Bahkan manusia saat itu percaya
kepada apa yang dikatakan oleh si iblis. Sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia mengalami kesusahan, penderitaan, berbagai-bagai pencobaan. Manusia karena dosa jauh daripada Allah. Hilang kemuliaan Allah, saudara. Dan ini juga biarlah menjadi perenungan kita bersama. Menjadi satu perhatian kita bersama. Kita harus menyadari bahwa dalam kehidupan kita ada tujuan Allah. Ada yang ingin Allah lakukan melalui kehidupan kita. Dan itu bukan hal yang remeh-temeh, saudara. Itu bukan hal yang sepele. Tapi hal yang luar biasa, saudara. Tapi seringkali tujuan atau rencana Allah dalam kehidupan kita itu terhambat. Bahkan gagal. Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita meragukan. Kita masa bodoh. Kita tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Kita seringkali meragukan bahkan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Di dalam kita menjalani kehidupan keseharian kita sebagai umat Allah. Maka yang terjadi adalah kesusahan, penderitaan. Padahal bukan itu tujuan Allah untuk menjadikan manusia. Saudara, manusia masuk di dalam perangkap si iblis. Dan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi apakah Allah tinggal diam atas kehidupan manusia? Oh, tentu saja tidak, saudara. Allah yang penuh kasih itu kepada manusia, Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Allah datang kepada manusia sebagai manusia. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan manusia, sehingga dia datang ke dalam dunia ini sebagai manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Allah datang kepada manusia menjadi manusia. Firman Tuhan katakan dia tinggalkan surga yang mulia. Yang penuh dengan kekayaannya. Dengan yang penuh dengan segala kemuliaannya. Dia korbankan kehidupannya. Dia rela mati di atas kayu salib. Supaya manusia terbebas dari dosanya. Supaya manusia terlepas dari penderitaannya. Supaya manusia tidak mengalami kesusahan-kesusahan dalam hidupnya. Firman Tuhan katakan, kesusahan manusia ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Penderitaan-penderitaan manusia ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia datang kepada manusia dengan rupa manusia untuk memberikan satu kehidupan yang baru bagi manusia. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, barang siapa yang berada di dalam Yesus Kristus, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang.
Jadi ada kehidupan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kehidupan baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib di Bukit Golgota, itu firman Tuhan mencatat, firman Tuhan menjelaskan, yaitu manusia itu menjadi manusia yang baru. Yang pertama, manusia menjadi hamba. Dalam hal ini hamba kebenaran. Dan Tuhan menuliskan, dulu kita menjadi hamba dosa, tapi melalui proses penebusan Yesus Kristus, kita sudah tidak menjadi hamba dosa lagi. Kita menjadi manusia yang baru, kita menjadi hamba kebenaran. Yang kedua, manusia baru yang dicatat oleh firman Tuhan, yaitu kita menjadi sahabat Allah. Sebentar kita akan baca, saudara, di dalam Yohanes 15 ayat 14 sampai 16. Dan yang ketiga, saudara, kita menjadi anak-anak Allah. Dalam Yohanes 1, saudara, ayat yang ke-12 dikatakan, seberapa banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia disebut sebagai anak-anak Allah, dijadikan anak-anak Allah. Dari tiga hal ini, saudara, saya hanya ingin menekankan satu saja, yang jarang sekali, saudara, dibahas di dalam penyampaian firman Tuhan, yaitu kita menjadi manusia baru, yaitu menjadi sahabat Allah. Katakan bersama dengan saya, sahabat Allah. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan Yohanes 15, saudara. Yohanes 15 ayat 14 sampai 16 berbunyi demikian, saudara. Kamu adalah sahabatku, ini Yesus katakan. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, saudara. Ini adalah satu ciri khas sebagai seorang sahabat, yaitu melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Melakukan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Ayat ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, kuberikan kepadamu. Saudara, setelah proses pemulihan kehidupan manusia dari dosanya, kembali melalui kehidupan manusia yang baru, Yesus menyatakan tujuan Allah atas kehidupan umatnya, atas kehidupan orang yang percaya kepadanya, yaitu dikatakan bahwa kita umat Allah sebagai sahabat Allah. Dalam Amsal 17 ayat yang ke-17, saudara, ada di situ dijelaskan tentang sahabat, yaitu yang berbunyi seperti ini, saudara. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu.
Coba perhatikan kata menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara, kalau ini saudara mau kita rujuk kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat bahwa Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak pernah tinggalkan engkau. Aku senantiasa menyertai engkau sampai kesudahan zaman ini." Saudara, jadi Yesus Kristus menunjukkan bahwa sungguh Dia menjadi sahabat dalam kehidupan kita. Dan Dia mau juga kita menunjukkan pribadi kehidupan kita dari keseharian kita sebagai sahabat-sahabatnya Allah. Saudara, untuk menjadi sahabat Allah ini saudara, bayarnya mahal. Firman Tuhan katakan, dibayar bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi dibayar lunas dengan darah Yesus Kristus. Sebentar kita akan sama-sama memperingati pengorbanan Yesus Kristus sehingga kita menjadi sahabat Allah. Lalu yang menjadi perenungan kita pada hari ini, sudahkah kita menjadi sahabat Allah dalam keseharian hidup kita? Sudahkah kita menyatakan bahwa kita ini sebagai sahabat Allah di mana kita berada? Kalau terkait dengan Yesus sudah tidak perlu diragukan. Firman Tuhan sudah menjelaskan bahwa Dia adalah sahabat yang sejati. Tapi saudara, Yesus juga mau dalam kehidupan kita menunjukkan bahwa kita adalah sahabatnya. Melalui tindakan keseharian kita. Melalui cara berpikir kita. Melalui cara tutur kata kita. Melalui apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan, saudara. Oleh karena itu, firman Tuhan menekankan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kalau berbicara tentang mengasihi, Tuhan sudah memberikan pernyataan bahwa hidup kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Bagaimana dua hal ini saudara, mengasihi Allah dan mengasihi sesama bisa terjadi dengan waktu yang bersamaan? Saudara, dengan cara apa saudara? Sebelum Yesus Kristus meninggalkan dunia, kembali ke surga, menyediakan tempat bagi kita semua. Dia berkata, segala kuasa yang di langit dan yang di bumi ada padaku. Dan kuasa tersebut aku berikan kepadamu. Dan kamu hai sahabatku, pergilah. Jadikanlah sekalian bangsa itu muridku. Dengan kata yang sama seperti apa yang Yesus katakan dengan satu versi yang berbeda. Aku sudah
memilih kamu, menetapkan kamu, mengesahkan kamu menjadi seorang sahabat. Oleh karena itu, berbuahlah. Halo, apakah kita sudah berbuah sebagai sahabat Allah? Berbuah di sini adalah buah-buah pertobatan, saudara. Saya tidak katakan dalam bahasa Alkitabnya, saudara. Tapi saya ingin jelaskan supaya kita dengan waktu yang singkat ini bisa mengerti. Apa itu buah pertobatan? Buah pertobatan itu adalah satu kesaksian melalui kehidupan kita. Sehingga orang lain dengan kehidupan kita, mereka juga bisa merasakan, bisa menikmati kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga mereka juga lututnya bertelut, lidahnya mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Apalagi dengan musim yang kita alami masa pandemi ini, saudara. Benar-benar dibutuhkan pribadi-pribadi yang menyatakan sebagai sahabat Allah. Banyak orang yang menanti pribadi-pribadi yang tampil sebagai sahabat Allah. Yang bisa menyatakan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Saudara, pandemi yang ada, yang masih terjadi, saudara, mengakibatkan satu penderitaan, kesusahan tersendiri. Tidak ada orang yang tidak mengalami kesusahan, saudara. Ya, orang percaya, orang tidak percaya kepada Kristus mengalami itu. Gereja Tuhan mengalami itu. Tapi saat-saat ini firman Tuhan berbicara kepada kita. Mari kita tampil sebagai sahabat Allah. Tidak kebetulan dan tidak salah Allah menentukan kita untuk menjadi sahabatnya. Untuk menyatakan siapa Kristus melalui kehidupan kita. Saudara, biarlah kita berbuah-buah. Biarlah kita menghasilkan petobat-petobat baru. Dan apa yang kita hasilkan itu secara rutin, terus menerus, saudara. Kalau firman Tuhan katakan jangan jemu-jemu melakukan itu, jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan jemu-jemu bersaksi, menyaksikan bahwa kita adalah sahabat Allah. Dan sebagai seorang sahabat Allah, ada hal-hal yang berbeda, yang bisa dirasakan oleh sesama kita. Kasih kita tidak pura-pura. Perkataan kita penuh dengan kasih. Dan tindakan-tindakan kita bagi kemuliaan Allah. Saudara, dalam Yesaya pasal 5, Tuhan menyindir bangsa Israel yang adalah umatnya. Dia bilang, aduh ini bangsa Israel diumpamakan sebagai pohon anggur. Sudah dirawat sedemikian lupa, saudara. Sudah sempurna, diharapkan buahnya itu enak, buahnya itu menyenangkan, saudaranya. Wah, buahnya itu disukai, saudara. Tapi apa yang terjadi? Pas berbuah, buahnya asem, saudara. Wow, mengecewakan. Bukan saja mengecewakan, tapi ada konsekuensi dari apa yang menjadi tujuan Allah untuk menghasilkan buah, dan buah itu bisa dinikmati sehingga menyenangkan Allah dan menyenangkan sesama. Akhirnya buahnya asam, saudara, ada konsekuensi yang terjadi. Mari saudara, belum terlambat
untuk kita hidup sesuai dengan tujuan Allah atas kehidupan kita. Kita disebut sebagai sahabat Allah untuk kita menjadi saksi di mana kita berada. Dan ketahuilah saudara, Allah senantiasa menyertai kita. Roma 8 ayat 31 dijelaskan oleh Rasul Paulus. Jika Allah di pihak kita, tidak ada satupun yang dapat melawan kita. Jika Allah itu menjadi sahabat kita, Dia ada selalu bersama-sama dengan kita. Dan tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kita. Kembali kita menjadi pemenang, bukan pecundang. Ketika kita hidup di dalam dan dengan tujuan Allah atas kehidupan kita. Apapun yang terjadi, situasi kondisi apapun yang kita hadapi, tetap kita menjadi pemenang. Tetap kita akan mengalami damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan yang datang daripada Tuhan. Dan kita bersyukur Allah mempercayakan kita menjadi sahabatnya. Jangan khawatir, ada Allah dalam hidup kita. Kalau mengacu kepada Kisah Rasul 1 ayat 4, dikatakan ada Roh Allah yang kembali menaungi hidup kita. Ada Roh Allah yang berkarya dan berkuasa atas kehidupan kita. Sehingga kita dimampukan untuk menjadi saksi-saksinya Allah. Dan menjadi saksi yang berhasil. Saudara, selamat menjalankan. Selamat menguatkan dan meneguhkan hati kita. Untuk menyatakan bahwa kita adalah pribadi yang sebagai sahabat Allah. Yang menjadi saksinya Allah di mana kita berada. Menjadi satu pribadi yang hidup mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tujuan Allah atas kehidupan kita begitu luar biasa, saudara. Jangan abaikan. Jangan kita lalaikan. Mari kita mau terus berjalan dengan tujuan yang datang dari Allah. Kita mau hidup dan menghidupkan tujuan Allah atas kehidupan kita. Yaitu Dia rindu kita menjadi saksi-saksinya di mana kita berada. Biar nama Tuhan dimuliakan dan dibesarkan. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan yang kudus. Dan nanti saya serahkan mimbar ini kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Simon Toris yang telah melayani kita pada hari ini. Mari kita akan siapkan diri kita untuk bersekutu juga dengan tubuh dan darah Yesus. Sebagaimana firman Tuhan telah mengajar kita bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat bagi kita. Dan sahabat yang mau mengorbankan jiwanya untuk para sahabatnya. Kita percaya di tengah-tengah zaman yang sedang berubah ini pun Tuhan tidak pernah berubah. Oleh sebab itu mari kita angkat hati kita
dan katakan bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biar musik mengalun perlahan, saudaraku. Kita tundukkan kepala. Kita merenungkan kasih Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Saudara dan saya memerlukan Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus kita akan penuh dengan segala ketakutan dan kekhawatiran di zaman yang sedang penuh bencana ini. Sebagian saudara yang mungkin mengikuti ibadah ini sedang mengalami penderitaan karena COVID-19, mungkin mengalami penderitaan karena kesulitan ekonomi, mungkin sedang mengalami musibah karena bencana alam, banjir, longsor, gempa bumi yang terjadi di mana-mana, di Sulawesi Utara, di Sulawesi Tengah, di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, di Jawa Barat, Jawa Tengah. Mungkin juga saudara sedang mengalami masalah keluarga. Pagi ini firman Tuhan katakan bahwa Tuhan adalah sahabat bagi kita. Kalau sahabat dunia tidak bisa menolong kita lagi di tengah-tengah kesulitan, saat ini datanglah kepada sahabat yang baik itu, kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, kalau engkau menyambut dia sebagai sahabat dan melakukan firman Tuhan, kita akan menjadi sahabat-sahabatnya yang tidak akan pernah dibiarkan dan ditinggalkannya. Haleluya, haleluya. Saya perlu Yesus. Katakan dengan iman, saya perlu Yesus. Haleluya, saya perlu Yesus. Katakan sekali lagi, bukan dengan barang fana Tuhan telah menebus salah dan dosa kita.
Mari kita semua berdiri, pegang roti dengan tangan kanan kita. Bukan dengan barang fana Kau menayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Angkat tanganmu lebih tinggi dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Pada pesta-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin, seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, haleluya. Inilah kami pada pagi hari di minggu yang indah ini datang kepadamu. Jadilah padaku seperti yang Tuhan kehendaki. Di tahun 2021 ini, biarlah langkah-langkah hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami boleh melakukan firman-Mu. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, ampuni salah dan dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau melawati setiap kami dimanapun saudara-saudara kami berada. Saudara-saudara yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman tubuh Kristus. Haleluya, haleluya. Angkat cawan minuman lebih tinggi dari kepala saudara. Kita tinggikan, agungkan Tuhan Yesus Kristus saja. Percayalah bahwa bilur dan darah Yesus menyembuhkan kita. Percayalah bahwa segala penyakitmu telah ditanggung oleh Tuhan di kayu salib. Dengan iman kita mau ambil kuasa kesembuhan itu lewat persekutuan dengan darah Kristus. Darahku yang kekasih bukan kacauan pengucapan syukur, yang atasnya kita mengucap syukur. Adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus.
Haleluya, haleluya. Semua saudara bersyukur dan berterima kasih buat kasih karunia Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih. Kami boleh beribadah pada hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih karunia-Mu yang tidak ada habis-habisnya kami boleh rasakan. Kami percaya penyertaan Tuhan bagi kami sejak awal tahun ini sampai selama-lamanya. Terima kasih buat saudara-saudara kami yang dengan setia boleh datang beribadah kepadamu. Kami teringat janji-Mu yang berkata bahwa kami harus beribadah kepada Tuhan, Allah yang kami percaya dan sembah, Tuhan Yesus Kristus. Maka janji-Mu, Engkau akan mencukupi apa yang kami perlukan. Makanan, minuman, pakaian, keperluan rumah tangga, keperluan anak-anak, keperluan apa saja Tuhan akan cukupi. Dan Tuhan akan menjauhkan penyakit, khususnya penyakit COVID-19 dari antara kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus ajar kami untuk lebih setia beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar, dengan hormat kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Memberkati hamba-Mu, Saudara Pendeta Simon Toris, Ketua Majelis Daerah Philadelphia 3 dari Gereja Sidang Pantai Kosta di Indonesia, dengan hikmat, urapan, kesehatan, untuk menjadi berkat, menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah kegoncangan yang sedang terjadi. Tuhan berkati keluarganya, jemaat yang dilayani dan tugasnya di GSPD. Tuhan memberkati juga seluruh pelayan Tuhan, WL, singer, pemain musik, multimedia. Dalam ibadah ini, bahkan juga dalam ibadah sekolah minggu, ibadah teen, pakai mereka semua untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih, kami mohonkan juga penyertaan dan berkat-Mu bagi seluruh jemaat Tuhan yang datang dalam ibadah ini. Tuhan menyertai perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami ingat juga bangsa dan negara kami, khususnya saat ini sedang terjadi banyak musibah di mana-mana. Kami doakan dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan memberikan kekuatan, pertolongan, dan bahkan diberikan iman yang teguh bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalaminya. Tuhan berikan hikmat, kesehatan kepada Bapak Presiden, seluruh jajarannya. Diberikan keamanan bagi negara kami, pertumbuhan ekonomi yang baik, dan kemampuan mengatasi COVID-19 ini. Dan juga rencana vaksinasi boleh berjalan dengan baik tanpa ada dampak yang serius dan juga bisa menyebabkan masyarakat yang imun terhadap COVID-19. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kasih karunia-Mu, lawatan dan pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar saudara semua? Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta Simon, Tuhan memberkati. Saudaraku, kita masih ibadah dengan cara online ini di minggu depan ya. Dan hari Rabu dan hari Kamis kita sudah ada ibadah doa, pujian dan penyembahan. Hari Rabu jam 7.30 malam dan hari Kamis kita akan ada ibadah pendalaman Alkitab ya. Tetap semangat ya, tetap melayani Tuhan. Saudara-saudara yang ingin
memberi baik persembahan kolekte, janji iman, untuk diakonia, persepuluhan. Ya, di layar saudara nanti ada rekening-rekening gereja kita, dan saudara berilah maka engkau juga akan diberi. Tuhan memberkati kita di awal tahun ini, tetap semangat, jaga kesehatan saudara dengan ikuti protokol kesehatan, dan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Haleluya. Mari kita nyanyikan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Haleluya, haleluya. Angkat tangan iman saudara terima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, dengan iman terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih karunia, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan pimpinan dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, amin. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk bersaat teduh. Tuhan memberkati. Sampai ketemu. Amin. Tuhan memberkati saudara semua.